Oke guys, di video ini kita akan bahas tentang Java Method. Method adalah reusable code atau script code yang bisa kita gunakan ulang. Nah, contoh kasus, taruhlah kita punya script seperti ini, yaitu mencetak teks sebanyak n kali dan dengan isi output yang berbeda. Nah, tanpa menggunakan metode, kita bisa buat script dengan mengcopy dan paste script yang sama seperti yang ada di screen. Tapi kita harus ubah tiap nama variabelnya, karena nama variabel dalam satu main method adalah atau dalam satu kelas haruslah unik. Oke, mungkin gak masalah ya kalau misalnya line code-nya hanya 5 baris. Tapi bagaimana kalau misalnya kita ada kasus di mana line code-nya lebih dari 10 baris? Nah, tentu ini akan merepotkan kita. Karena itulah di bahasa pemrograman apapun diharuskan membuat metode sebagai solusi untuk menyederhanakan script code kita. Di Java ada dua metode, yaitu method point dan return method. Nah, method point tidak mengembalikan return value, sebaliknya return method mengembalikan value. Nah, seperti lihat contoh di script bahwa method point hanya mengexecute statement saja, sedangkan return method supaya dia bisa mengembalikan value, kita harus menambahkan identifier, kita harus menambahkan tipe data yang akan direturnkan. Oke, di sini contohnya integer. Supaya method point atau method return dapat diakses atau di call di static point main, maka kita harus gunakan identifier static di depan nama metode. Apa itu static? Static itu mirip dengan global variable atau variabel yang bisa di-share dan dapat dipanggil oleh metode lainnya. Nah, variabel atau metode yang dideklarasikan static itu oleh Java compiler akan langsung dialokasikan variabelnya di memori stack ya. Nah, variabel ini akan terus ada selama program masih berjalan dan akan hilang jika programnya udah exit. Nah, contoh misalnya Java compiler ketika membaca kelas while do dan ketika dia menemukan di line pertama itu ada variabel static, maka dia akan langsung alokasikan ke ke stack. Dan berikutnya dia menemukan metode main. Ingat ya, metode main ini entry point untuk running Java program. Nah, ketika di dalam metode main dia menemukan metode say hi, maka dia akan mencari line code-nya, dan setelah itu ketika dia menemukan keyword static, maka dia akan langsung alokasikan semua variabel yang dimilikinya, yaitu con dan n ya. Lalu diassign ke tipe data integer. Tapi saya ingatkan ya, static method ini adalah cara pendekatan procedural programming language, bukan object oriented programming language atau OP. Nah, semakin banyak kamu define static method, maka akan semakin besar memori yang akan digunakan. Nah, beda dengan OP, ada siklus hidup dan matinya sebuah objek. Jika objek tidak digunakan, maka garbage collection akan menghapusnya sehingga memori lebih hemat. Oke guys, kita kembali ke VS Code. Nah, kita akan replace semua script yang ada di main method ini menggunakan method point ya. Jadi kita akan bikin public. Saya tambahkan static ya, point, dan saya akan kasih namanya say hello. Oke, seperti ini. Nah, saya akan tambahkan parameter untuk looping. Yang pertama ini ya. Jadi kalau kalian perhatikan ini ada setiap di kondisi ini pengkondisiannya berbeda value-nya, ada 5, 4, 3. Jadi ini yang akan saya bikin sebagai parameter. Dan lalu untuk sistem outprint pun outputnya berbeda juga, jadi saya akan jadikan juga sebagai parameter. Jadi caranya public static void say hello, saya di sini akan tambahkan berapa banyak loopingnya, lalu saya akan bikin satu parameter lagi tipenya string untuk menangkap value yang akan di outprintkan ya. Dan berikutnya saya enter, lalu seperti biasa saya akan tambahkan scope variable ya, scope variable lokal yaitu con. Jadi kalau misalnya saya deklarasikan integer con di dalam body method, maka si con ini hanya berlaku di metode say hello aja, jadi nggak bisa diakses oleh metode lainnya ataupun di main method. Oke. Nah, lalu saya tambahkan while. Oke, saya panggil while, conditionnya itu adalah dimana con kurang dari loop. Oke, maka con
increment sampai. Nah, saya akan tambahkan di sini saut ya, di atasnya saya tambahkan S. Oke, S ini dari sini ya, parameter S ini, jadi saya tampilkan di sini. Dan berikutnya saya akan hapus nih ya, saya akan increment aja, blok aja supaya enggak di execute. Dan gimana cara manggil metode say hello? Oke, karena ini metode point, jadi saya bisa langsung gunakan seperti ini, say hello. Saya akan Oke, parameter pertama itu harus sama ya, tipenya integer, jadi saya akan tambahkan input 3 ya. Lalu S-nya saya bisa langsung di sini, misalnya welcome to Java, seperti ini. Dan kita coba running. Oke, kelihatan hasilnya welcome 3 Java di looping 3 kali, sebanyak 3 kali. Jadi langsung kita bisa juga isi string di parameter kedua. Nah, kalau misalnya saya tambahkan 5 gitu, saya bisa langsung running juga. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, berikutnya saya akan bikin contoh metode tune. Saya hapus aja yang script yang ini ya, karena kita udah bikin metode, jadi kita nggak usah pakai lagi. Dan saya akan ambil kasusnya itu convert ya, saya script yang udah kita bikin di video sebelumnya. Sorry, ini point, ini metode tune ya, jadi convert. Nah, saya akan kasih parameter S. Oke, seperti ini. Dan saya akan kopikan. Pertama saya akan deklarasikan dulu scope lokal variable ya, yaitu convert. Oke, seperti ini saya kasih 0. Lalu saya akan looping dari sini ke sini. Oke, lalu saya ganti S-nya jadi katanya jadi S. Oke, jika ini return, maka di sini karena ini adalah tipe return method, maka di luar looping, oke, saya cari ending loopingnya ini ya berarti ya. Oke, saya return convert. Oke, seperti ini. Dan berikutnya saya akan tampilkan, kita bisa tampilkan langsung karena setiap metode return kita bisa tampilkan langsung sautnya ya, karena dia pasti memiliki return integer atau string atau array. Jadi saya akan kasih contohnya gini, convert misalnya I love Java, seperti ini. Lalu kita running. Oke, muncul 3 ya, ini total katanya. Atau bisa juga misalnya kita bikin satu variable, lalu saya assign dengan convert seperti ini. Saya cinta Java, cool. Oke, seperti ini. Saya concat dengan total, lalu saya running. Kita lihat hasilnya, total kata 4. Oke, jadi ini adalah contoh bagaimana metode main dan metode point dan return method ya. Dan selanjutnya untuk di day ketiga ini kita akan selalu gunakan static point sebelum kita masuk ke materi OOP ya. Oke guys, sekian untuk kali ini, stay tune.